Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo Anta Samsul. Anta Syamsul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah, rezekinya berlimpah, punya uang banyak, beli tanah, gitu ya. Suaminya betah terus di rumahnya. Betah terus di rumah berarti dia kerja ya. Emang enak punya suami betah terus di rumah ya. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wad dhalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanqulu bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantalibu bihal usur wa talinu bihal su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur li wa liwalidayya wa ilayyal masir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kalau sudah alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai gitu ya.
tapi ini baru mulai ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, ya, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Setu, Bapak Erwin Bimala Putra. Ya. Alhamdulillah saya sudah sejak beliau masih baru di sini sampai saat ini sudah bertemu, ngobrol, sudah 3 kali perjumpaan ya di berbagai event ya. Event ya kemasyarakatan lah begitu. Lalu juga sudah bertemu juga dengan Bapak Sekam pada saat masih beberapa hari yang lalu ya. Waktunya baru 4 hari dilantik, katanya kemudian ada pengajian di Kelurahan Bakti Jaya ya Pak Anhar. Ya. Mudah-mudahan Pak Camat ya, kemudian Pak Sekam, Ibu Camat, Ibu Sekam, termasuk Ibu Lurah nih ya. Ada Ibu Lurah Bakti Jaya ada? Ibu Lurah ya, saya kira ya dengan Pak Fikir sangat dekat ya. Sejak beliau masih jadi sekal sampai sudah jadi kepala pemerintahan atau lurah di Bakti Jaya ya. Kemudian tadi sudah disebutkan ya Ibu Lurah Masjid ya. Kemudian ini tadi ada zaman-zaman di Bakti Jaya ya. Bu Sauda ini melalui beliau nih. Saya di WA pusat, nanti nomor saya dikirimkan ke teman saya. Ibu Atika mana Ibu Atika? Oh Ibu Atika sampai saya anggap pada saat itu komunikasi ada salah seorang kepala sekolah Bu Atika, Ibu kepala sekolah, saya bukan kepala sekolah. Gitu di bawah sana, ya jadi taruh ya. Ibu Adin Ibu Lurah muncul ya. Saya kenal beliau di kelihatannya ya. Semuanya kenal sebenarnya ya. Kalau yang belum kenal nggak apa-apa taruh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak apa-apa. Saya juga maksakan hidup cintai saya. Sudah ada yang mencintai saya. Tidak apa-apa Bu cinta kemanusiaan. Jadi cinta yang harus kita tebarkan, kita berikan kepada semua banyak orang. Kan? Tapi cinta ketulusan, cinta hanya kita berikan hanya kepada seseorang begitu ya. Ibu-ibu ustazah, ibu-ibu ketua pengajian, kemudian ibu-ibu jamaah sekalian, mohon maaf tak dapat saya panggil, tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah saya, rasa cinta saya kepada ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini, saat-saat yang lalu, saat-saat yang akan datang ya. Pada hari ini kita berjumpa, bertemu di tempat ini. Tentu saja bukan sebuah kebetulan. Semua perjumpaan manusia termasuk kita pada hari ini semata-mata atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita hanya berencana manusia itu, tetapi tentu saja Allah yang menentukannya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini perjumpaan yang banyak membawa kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertemuan yang banyak membawa kemaslahatan dan mudah-mudahan ini sebagai miniatur perjumpaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Tidak ada ruginya Bu. Pengajian itu tidak ada ruginya. Tadi sudah disampaikan. Dari mulai datang kita sudah mengucapkan salam, sudah mengirimkan doa. Dijawab dengan salam. Kalau kita berjabat tangan, tasawwahu yadhabu ghillu an qulubikum. Bermusafahahlah kamu, berjabat tanganlah kamu, bersalamanlah kamu. Karena dengan berjabat tangan, dengan bersalaman itu selain menghilangkan dosa akan menghilangkan dendam kesumat di antara kita. Islah, peace, damai, tidak ada lagi kebencian dan dendam di antara kita. Itu dengan bersalaman. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini efek samping dari perjumpaan begini, ngaji, ya. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa bi umrihi au bi asalihi sama, ya. Fal yasil rahimah, siapa orang yang menginginkan, siapa orang yang menghendaki rizkinya banyak berkah, kemudian siapa orang yang menginginkan umurnya panjang, fal yasil rahimah, maka jalinlah silaturahmi. Silaturahmi itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia adalah menyambung tali kasih.
Subhanallah. Jangan khawatir yang hari ini cuma dikasih ongkos 20.000, insya Allah akan lipat gandakan rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhlas. Pekerjaan itu ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas, tulus. Ikhlas, tulus. Kalau kata bahasa sastra itu, ketulusan, keikhlasan itu adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Itu kalau ikhlas, tulus ya. Makanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur. Nikmat Allah luar biasa. Ada yang bisa menghitung nikmat Allah? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya engkau menghitung-hitung nikmatku, maka engkau akan sanggup menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu disebutkan di dalam surat Ar-Rahman? 31 kali. Dituding kita sama Allah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari aku? Dari mulai kita bangun tidur tadi sampai beraktivitas sekarang di setengah hari, sampai malam, sampai berangkat tidur malam, sampai tidurnya saja itu adalah bagian dari kenikmatan. Makanya anishkurli wali daya ya wa ilayya masir. Bersyukurlah kepada aku. Dan tentu saja nanti kita juga bersyukur alias berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ya wa ilayya masir, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya, Bapak Ibu hadirin, Ayah Ibu hadirin sekalian. Dan biasanya bapak-bapak saya sendiri ya, paling ganteng ya, dengan ada kameramen saat itu ya. Nanti mudah-mudahan kegiatan pengajian kita di channel YouTube-nya Kang saya nanti bisa didengarkan kembali oleh ibu sekalian ya. Ibu sekalian, ibu ini adalah di mata saya dan dalam perspektif Islam, ibu-ibu atau wanita ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang super. Ini dulu orang-orang kuat ini. Kalau tidak percaya, kadang-kadang bapak-bapak menghadapi ibu saja kadang-kadang masih berjalan. Berarti betapa hebatnya ini ibu ya. Ibu orang kuat ya. Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa ibu-ibu atau wanita dalam perspektif, dalam sudut pandang agama Islam itu banyak sekali memiliki fungsi dan peranan. Tentu saja misalnya pertama, ibu-ibu atau wanita itu berperan sebagai seorang istri. Istri berapa tadi? Yang ketiga ini maksudnya bukan. Biasanya ibu kalau disebut poligami paling marah ya kan. Tapi kalau yang kedua ketiga malu ya. Maksudnya istri itu adalah kalau bagi laki-laki, istri itu sama dengan bini katanya. Betul, orang Betawi disebutnya. Bini itu ya memang bikin nikmat gitu. Artinya membuat kita bahagia. Peran seorang istri luar biasa. Ya. Ibu-ibu setiap hari selain juga mengaji seperti ini, mencari ilmu ya, bukan menuntut ilmu. Kadang-kadang ilmu kasihan dituntut terus ya, selama ya menuntut ilmu dituntut. Ya sama maksudnya adalah itu pemilihan kosakata saja. Maksudnya mencari ilmu. Ya tadi sudah disebutkan minal mahdi ilal lahdi, bukan minal SD ilal SMP, ilal SMK, ilal SMEA, ilal S1. Long life education sepanjang hayat. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi napas masih bersama dengan raga kita, selagi itu pula kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Ya, kita mencari ilmu saja sampai sampai seumur hidup kita saja, tentu saja akan ilmu Allah tidak akan pernah habisnya. Ya. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ya, justru kemiskinan yang paling miskin adalah ketika orang itu tidak punya ilmu atau bodoh. Ya. Kebodohan adalah sebuah kegelapan. Makanya supaya kita menjadi orang yang terang, untuk masuk surga saja harus pakai ilmu. Ibadah pakai ilmu tidak? Pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menghendaki kesuksesan dunia,
maka raihlah, maka terpula dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses kehidupan akhirat, maka tempuhlah dengan ilmu. Wa man arada bihima. Siapa orang yang ingin sukses dunianya, ingin sukses akhiratnya, maka tempuhlah dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Ilmu biasanya berada pada sebuah kemisterian menunggu terbukanya tabir. Ilmu itu bersembunyi. Dengan cara kita datang ke tempat pengajian, itu seolah-olah kita membuka tabir ilmu, menyimak ilmu. Ya, ibu sekalian rahmatullah Allah. Jadi sebagai seorang istri merupakan ladang ibadah itu. Makanya ibu-ibu ini paling gampang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ya, dari pintu mana saja. Tentu saja yang pertama dengan cara dia beribadah kepada melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian juga puasa, dan satu lagi taat kepada suami, berbakti kepada suami. Itu sudah cukup untuk menghantarkan surga mana yang dikehendaki oleh para istri. Ya, makanya harus ikhlas di rumah, jangan gara-gara handuk basah aja. Tahu handuk basah ini biasanya sering kali nih malu ada suami, tahu termasuk saya tuh bukan. Itu kadang-kadang kalau habis mandi naruh handuknya di mana, Bu? Pada cerita masing-masing dicurhatin ya. Itu kadang-kadang taruh di atas kasur, di mana aja itu tergeletak. Itu kan bikin sebel kan ya? Sebel atau seneng betul ya? Kesel itu, bini tuh kesel itu. Ini laki tiap hari habis mandi harusnya ditaruh di tempat, ya di jemuran lah kira-kira begitu. Sampai ibunya atau istri ini sampai dia dengan cara sindiran. Jadi kapan ya handuk basah ini sampai ke jemuran ya? Ada lagi, ini handuk basah kan nggak bisa jalan sendiri ya. Banyaklah sindiran segala macam. Itu apa suami lantas berubah? Orang kagak, tidak akan berubah gitu. Malah justru sebel, omel mulu bini ini ya. Ibu tidak akan berubah. Justru itulah barangkali yang bagaimana cara merubahnya? Keteladanan penting. Nah, nanti ini fungsi sebagai seorang ibu selain istri juga memberikan keteladanan ya. Sudah di balik cara berpikir kita, mudah-mudahan handuk basah ini adalah yang menghantarkan ridhonya Allah kepada surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Justru kalau seandainya suami habis mandi naruh handuk ke tempat jemuran, ibu di mana jalan untuk menuju surganya? Meskipun banyak cara lain lagi ya. Cara berpikir mindsetnya dirubah. Justru inilah jadi permadani nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap hal berikhlas, rela, tenang, sudah saja dengan senyuman saja udah. Itu salah satu hal kecil. Ternyata karena ikhlasnya kita, karena tulusnya kita, sekian waktu kita lupa handuk basah yang biasanya di tempat tidur mana ya? Ternyata sang suami sudah menaruhnya di tempat tiduran. Ya karena keteladanan kita, karena keikhlasan ketulusan kita. Itu merupakan jalan-jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu sekalian, perempuan itu luar biasa, wanita itu sangat hebat sekali menjadi seorang istri. Ya, memang takdirnya ya wanita harus menjadi seorang istri. Ya. Kemudian ibu sekalian, lanjut lagi. Wanita seperti ibu juga menjadi ibu. Ibu berarti menjadi orang tua. Kita pernah punya orang tua kan? Manusia terlahir dari rahim ibu, bukan lahir dari batu. Ya. Artinya tentu saja kita belum merasakan bagaimana pengorbanan seorang ibu ketika kita berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, dibawa kemana saja ibu kita pergi dalam kondisi lemah dan bertambah lemah. Pada saat kondisi sudah hamil besar ya, hamil tua ya. Kalau orang hamil isinya apa, Bu? Orang hamil isinya apa? Bayi ya, tapi jumlahnya kan bulan biasanya ya. Bu berapa bulan? Berarti isinya bulan itu ya.
Maksudnya usianya berapa, kandungannya berapa bulan. Pada saat melahirkan ibu, coba. Tentu saja kita merasakan, membayangkan, mudah-mudahan kalau misalnya ibu kita saat ini tidak ada, nanti kita akan baca Fatihah, kita akan kirimkan doa untuk mereka ya. Ibu kita itu sampai ketika melahirkan itu, tentu saja kita ibu pernah melahirkan. Itu perjuangan yang sangat berdarah-darah di antara hidup dan mati. Ibu yang meletakkan bayi bumil kita, yang bayi merah itu di sampingnya, dia seka, dia usap ubur-uburnya. Ibu yang selalu mengeluh ketika anaknya menangis. Pokoknya tak terbatas, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak hanya sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Berapa sih galah panjangnya? Terbatas. Tapi jalan tak berujung, tak bertepi, tak berkesudahan, panjang, luas, lebar, tak terbatas. Nah, oleh karena itu sebagai ibu, ini banyak orang-orang sukses bukan karena belajarnya jauh di luar sana, bukan karena di perguruan tinggi yang hebat, bukan sekolah yang hebat, tapi ia punya ibu yang hebat. Orang hebat, ya, seringkali saya mengatakan kepada orang-orang, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, bukan karena kita orang hebat, tapi karena kita punya orang-orang hebat. Salah satunya kita memiliki ibu yang hebat. Makanya ibu adalah termasuk salah satu wanita yang sangat hebat, ya, karena pelukan ibu, karena doa ibu atau ayah mungkin hanya bermodalkan dengkul, tidak punya apa-apa, tapi dengkulnya dia pakai untuk berlutut dan berdoa di tengah malam. Doa ibunya ada doa yang menghantarkan kesuksesan bagi anak-anaknya. Makanya kalau anak-anak masih ada yang dalam pendidikan, ketika anak sedang katakanlah sedang ujian, mungkin sedang ujian semesteran, mungkin sedang ujian sekolah, hantarkan anak-anak, biasanya apa? Ibu-ibu disunahkan untuk berpuasa. Puasa dia. Dalam puasa itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Minta kepada Allah supaya anak kita sukses ya. Anak-anak sukses itu karena doa ibu. Saya pernah teringat ada kisah Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Batani, ya. Itu tentu saja memang dari telaga yang jernih akan mengalirkan air yang jernih. Air cucuran atap jatuhnya ke penimbuhan juga. Dari orang sukses, kemudian nanti anak-anak cucunya akan mendapatkan kesukses. Tapi tentu saja bukan itu. Sukses yang dimaksudkan adalah seorang ayah yang soleh, seorang ibu yang solehah. Itu adalah cukup buat menghantarkan anak kepada kesuksesan. Ketika saya Imam Nawawi Tanara Al-Batani yang menjadi seorang ulama besar Indonesia yang lahir di Tanara di Serang, lalu wafat di Mekah, pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, dan kitabnya, bukunya rujukan di pondok-pondok pesantren. Ketika berada dalam kandungan, suatu sore ibunya mencuci beras ya, untuk ditata, untuk dimasak. Kemudian baru selesai sholat, belum sholat, artinya setelah selesai mencuci beras, si ibunya langsung sholat asar karena mendahulukan sholat sebelum dia masak. Tapi setiap waktu, setiap saat, tentu saja selesai sholat dia selalu berdoa, mudah-mudahan agar anak ini ada menjadi orang yang sangat soleh, sangat baik, orang sangat berguna untuk orang banyak. Selesai sholat ibunya Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Batani, itu beras yang sudah dibersihkan itu berubah menjadi butiran-butiran emas permata. Kira-kira kita habis cuci beras nih, memasak, habis kita tinggal sholat asar, itu beras jadi emas, jadi berlian, jadi permata. Kira-kira apa yang kita rasakan, apa yang terjadi tuh? Betapa ini keajaiban apa ini? Pokoknya sangat luar biasa, sangat senang. Tetapi ibunya Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Batani apa merasa senang? Tidak, dia menangis, ya Allah, saya bukan ini yang saya minta.
Bukan emas, bukan berlian, bukan permata, bukan kekayaan, tapi saya mohon anak saya ya Allah. Nangis dia mau kepada Luqman ini. Artinya ukuran dunia itu kecil. Ya, inilah peran ibu luar biasa. Ya, dari ibu yang hebat maka akan melahirkan generasi-generasi yang sangat hebat. Bahkan ibu wanita itu juga menjadi guru, ya. Madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak itu adalah ibu. Makanya jangan, biasanya saya sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang pendidik itu ada korelasi yang sangat, ada hubungan yang sangat erat. Anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal di sekolah itu diakibatkan salah satunya apa? Karena gagal di rumah. Artinya di rumah tidak ada orang yang dijadikan panutan. Ya, sekolah pertama bagi anak adalah ibu. Oleh karena itu, bahkan pendidikan ibu, saya membuat sebuah pemahaman kalau berkata dalam hadis minal mahdi ilal lahdi, sejak manusia dari buaya sampai ke liang kubur. Sebenarnya pendidikan bukan saja saat anak kita sudah dilahirkan. Sejak kita berada dalam anak kita dalam kandungan, proses pendidikan sudah ada. Ya, ada yang ibu sedang hamil saat ini. Itu niatkan one day one juz, satu hari satu juz. Ada yang satu hari satu juz? Alhamdulillah. Kemarin di bulan Ramadan, hatamnya berapa kali? Membaca Al-Quran berapa kali hatam? Sekali doang. Alhamdulillah, Masya Allah. Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu ibu akan menjadi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran dia akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi, menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Bukan saja pada hari kiamat, ketika kita sedang berada di alam barzakh, alam kubur, alam penantian, itu Al-Quran sudah ada mendampingi kita. Siapakah kekurangan yang berada di hadapanku? Aku adalah Al-Quran. Ya, tuh setiap hari baca Al-Quran, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca Al-Quran satu ayat dari kitab Allah, maksudnya adalah Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya akan memperoleh satu kebajikan. Bima syari'an salihah, satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Ya, la aqulu alif lam mim harf, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Hitungannya adalah alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. 30 kebajikan, apalagi sampai surat Yasin. Belum bisa tidur kalau belum baca surat Al-Kahfi, mantap. Belum bisa tidur, gelisah kalau belum baca surat Yasin. Ada yang begitu. Kadang-kadang belum bisa udah tidur gitu ya. Iya, mantuk banget. Padahal tidur dari sore. Akhirnya apa? Bukannya bangun lebih awal kan, mau tahajud, boro-boro tahajud, kesiangan, subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Kira sholatnya kapan sholatnya, ya? Makanya diniatkan Bu, ya, sejak dalam kandungan baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya. Al-Quran itu sebagai obat, sebagai syifa. Bu, bukan tahayul, bukan superstisi, bukan ngomong kosong. Al-Quran itu jadi obat. Andaikan kita baca tadarus Al-Quran, baca Al-Quran mau satu ayat, mau satu juz, ambillah air di depan, taruh di depan kita, buka tutupnya. Air itu bisa merespon, ilmiahnya, air itu bisa merespon sesuatu yang positif. Apalagi Al-Quran, setelah itu kita minumkan buat kita, buat anak kita. Baluri saja mungkin setelah itu ke perut kita yang sedang hamil. Tak apa-apa, bukan tahayul, ya. Selain kita membacanya, pendidikan itu sudah mulai ada sejak berada dalam
dalam perut, makanya terus lahir Islam tuh luar biasa. Lahirnya kita selalu bertasyakuran. Kemudian dari walimatul hamli, walimatul tasyakuran walimatul hamli biasanya di 4 bulan atau di 7 bulan loh. Ada yang 4 bulan, boleh tidak 4 bulan? Ada yang di 7 bulan boleh? Ada yang di 9 bulan boleh? Bagusnya nyatu bulan, ke 2 bulan, ke 3 bulan sampai 9 bulan. Ya rasa syukur tidak apa-apa, hanya saja kalau kita dekatkan secara ilmiah. Kenapa ada walimatul hamli? Acaranya di 4 bulan. Karena pada saat 4 bulan itu proses peniupan ruh ada, jadi itu sudah ditiupkan ruhnya pada usia 40 bulan. Lalu bagaimana ada kaitannya dengan walimatul hamlinya di 7 bulan? Karena di situ pada saat secara medis, secara ilmiah, kepala bayi sudah berada di muka rahim. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Dia sudah berbentuk. Andai kan ada orang yang melahirkan pada usia kandungan 7 bulan, itu bukan prematur, itu sehat. Ya, makanya itu. Tapi dianjurkan kita selalu bersyukur setiap waktu. Ya, bersyukur setiap waktu, setiap saat. Ya, karena nikmat Allah juga tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putus siang dan malam, diminta atau tidak kita bersyukur atau tidak, kita berdoa atau tidak, tak putus-putusnya siang dan malam. Ya, kadang-kadang kita lupa berdoa kan, tapi Allah saja kasih nikmat ya. Nah, itulah peran ibu menjadi guru. Guru yang hebat adalah ibunya, ya. Makanya menjadi seorang ibu juga tidak gampang, tidak termasuk bagaimana kita menjadi seorang ibu keteladanan. Abdul hal apa namanya lisanul hal abdul min lisanil maqal. Artinya apa? Dakwah dengan cara perbuatan masih jauh lebih baik daripada doa dengan ucapan. Ya, lisanul hal abdul min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan, dengan contoh. Jangan nyuruh anak-anak sholat, ibunya belum sholat, nah ayo ngaji. Jangan kayak temor, jangan kayak calo. Saya lihat suka muncul tuh, nampak ayo berangkat. Tidak berangkat sama. Kita juga jangan hanya nyuruh saja kepada anak, tetapi kita harus mencontohkan ya. Oleh karena itu saya mudah-mudahan dengan terus bersilaturahmi begini, Allah panjangkan umur kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu percaya tidak kalau silaturahmi akan diberikan umur panjang? Harus yakin. Bu, ibu pernah dengar ada kisah di sahabatnya Nabi Daud alaihissalam, sahabat dekatnya, sahabat karibnya. Saya kira ini bukan cerita Israiliyat, cerita. Dan sekalipun Allah telah mengatakan umur seseorang atau takdirnya begitu, kemudian maut, rezeki, Allah maha segala, paling maha. Apapun bukan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa. Bisa saja karena kita rajin silaturahmi, Allah panjangkan umur. Itu adalah salah sahabat Nabi Daud didatangi, bukan karena sahabatnya didatangi, tapi Nabi Daud, wahai Daud, itu sahabat kamu yang baik itu, tolong kasih tahu. Kata malaikat Jibril, kenapa wahai malaikat Jibril? Usianya tinggal 50 hari lagi. Tentu saja sebagai seorang teman, sahabat ya, Nabi Daud itu merasa sedih. Tetapi aku sampaikan kepada sahabatnya bahwasanya umurnya tinggal 50 hari lagi nanti. 50 hari lagi kira-kira 2 bulan, 20 hari ya. 2 bulan? Iya, pokoknya 1 bulan 30 hari, kalau 2 bulan 60 hari. 2 bulan kurang lah, sedikit lagi. Artinya apa? Pada saat itu saya disampaikan, wahai sahabatku, aku tadi disampaikan oleh malaikat Jibril, umurku tinggal 50 hari lagi. Sedih. Tapi sahabat Nabi Daud tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia justru malah meningkatkan ibadah dia. Silaturahminya ditambah. Dia minta maaf kepada orang yang terdekat. Pak Ale, Pak D, Bude, Encang, Encing yang didatangkan semua. Bahkan sudah disampaikan nanti tanggal sekian saya meninggal dunia. Kumpul ya nanti. Prosesi kematian itu siapa? Peradanya sudah siapa? Yang tukang bungkus sudah siapa? Semuanya sudah berdatangan. Di hari terakhir dikisahkan, itu sahabat Nabi Daud, dia memberikan sebuah makanan, yang makanan itu akan dipersembahkan
untuk Nabi Daud sebagai perpisahan yang terakhir buat sahabatnya Nabi Daud alaihissalam. Setelah dia beli, sudah menyiapkan makanan, ia mendapati atau ia berjumpa dengan seorang fakir miskin yang dalam kondisi lapar, terlunta-lunta dia, kasihan dia. Kemudian disitulah ya, karena temannya Nabi Daud ini adalah orang baik ya. Orang baik itu dimanapun baik, kapanpun baik, dengan siapapun baik. Makanya ada satu teori motivasi gini Bu, kalau kita baik dengan orang lain, dengan seseorang, dengan siapapun, bukan karena orang lain yang kita perbuat baik itu adalah mereka adalah orang terhormat di mata kita, bukan karena ayah kita, bukan karena semata-mata ibu kita, bukan karena atasan kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, alasannya karena kita orang baik. Bisa dipahami? Kita berbuat baik kepada seseorang karena kita orang baik. Kalau orang baik dengan siapa pun baik. Nah, Nabi Daud alaihissalam, apa sahabatnya, pada saat itu dia antara memberi, antara tidak, pokoknya ragu, ada keraguan. Ini saya berniat mau memberikan makanan untuk Nabi Daud. Tetapi rasa ragunya dihilangkan, kemudian dia serahkan makanan itu kepada orang yang dalam saat itu sedang kondisi sangat lapar. Nah, ibu sekalian, selain silaturahmi yang dilakukan oleh sahabat Nabi Daud, termasuk sodako. Ibu saya lihat tadi ada kasih uang yang 2.000, yang 5.000, itu kan sodako. Jangan malu bersodako yang sedikit. Karena bersodako yang sedikit jauh lebih baik daripada tidak bersodako. Dan jangan ragu untuk bersodako untuk memberi yang banyak. Itu bukan pengeluaran, tetapi itu adalah investasi buat kita. Ya, jangan ragu bersodako yang banyak, karena semakin banyak bersodako, semakin banyak pula nanti sesuatu yang kita raih nanti di hadapan Allah. Gitu ya. As-sodaqatu tatbaqul bala. Sodako itu salah satu bisa mencegah musibah, malapetaka, bahaya. Makanya kalau ibu mau berangkat haji, mau berangkat tugas, di mana saja, misalnya ketemu dengan Pak Oga, jangan berpikir negatif. Kalau memang tidak punya uang, jangan beli. Kalau memang punya uang, sekali hanya 2.000, niatkan saja sodako. Ya, saya ajak setiap hari sekalipun berapa rupiah, niat bersodako sebagai, artinya mau di lampu merah, mau di tikungan jalan, di mana saja, niatkan saja sodako. As-sodaqatu tatbaqul bala. Sodako itu bisa mencegah malapetaka dan musibah. Sahabat Nabi Daud tadi memang selain silaturahmi, dia juga bisa. Ini akan mencegah musibah malapetaka yang umurnya sudah dianggap dekat pada hari kematiannya. Ternyata Allah panjangkan umurnya 50 tahun lagi. Ini kisah boleh dicari kisahnya. Ya, mungkin saja umur kita sudah dekat ini. Tetapi karena kita rajin bersilaturahmi, rajin bersodako, terus Allah tambahkan umur kita, Allah tambahkan terus rezeki kita, tentu saja untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu barangkali ya. Jadi tidak usah terlalu panjang ya, karena terlalu panjangan kan gak enak juga ya. Terlalu lebar juga gak enak juga gitu ya. Terus aja pikirannya dulu ya. Jangan katakan selamat berpisah, tapi katakanlah sampai berjumpa kembali ya. Saya sudah, rasanya sudah, mungkin ada ibu yang sudah mengenal saya. Saya sudah 2 kali ikut pengajian dulu di kecamatan ketika masih di Batang ya. Waktu itu yang menjadi tuan rumahnya Bakti Jaya ya. Saya diboyong oleh Bu Saudah ya, dan kawan-kawan. Ya nanti terserah, nanti untuk masa saya akan datang di mana saja ya. Bu, saya Asep Saifudin ya, Kang saya ya. Namanya saya. Jangan lupa itu ya, nanti di buka itu apa YouTube-nya. Ini Kang Said ya. Insya Allah di situ ada nanti ada pembelajaran tajwid, ada pembelajaran sholawat, ada tausiah Al-Quran, termasuk juga puisi-puisi religi di situ ya. Itu saja barangkali ya. Ibu-ibu lurah, ibu-ibu guru sekam, ya ibu-ibu majelis alim semuanya. Mudah-mudahan Allah akan pertemuan kita lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa ya. Biasanya ada ustaz yang Astagfirullahaladzim wa'aflana ya karim wa'aflana ya rahim ya jalla Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi lil jalali wal hikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma Fataqarrabuna hadza taqarruban ma'suma. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.